Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, walaupun diberikan anugerah hujan yang mungkin menghalangi sebagian kita untuk hadir, namun kita diberikan kemudahan untuk bisa berada dalam majelis yang mulia ini. Mungkin kita terus berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang dan senantiasa diberikan kemudahan dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Malam hari ini kita lanjut pembahasan Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, membahas kitab Fadhailul A'mal, yaitu tentang keutamaan dalam beramal. Kali ini judul yang dibawakan adalah Salat itu yang pertama kali akan dihisab. Salat itu yang pertama kali akan dihisab. Yang dimaksud hisab itu nanti akan pertama kali diperhitungkan sebelum amalan-amalan yang lainnya. Tidak dilihat dulu sedekah, tidak dilihat dulu puasa, namun yang pertama kali dilihat itu adalah salat. Monggo dibaca hadis 1081. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqada min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu minha man taqada minal faridati thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Baik, kita lihat hadis nomor 1081. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba. Apa sih dimaksud dihisab? Dihitung. Amalan yang pertama kali akan dihisab atau dihitung yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, kiamat disebut kiamat. Qiyam itu artinya berdiri, karena nanti pada hari kiamat kita semuanya bangkit akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salat itu baik, berarti salatnya itu beres, maka dia akan aflah, beruntung, wa anjaha, dan akan selamat. Akan beruntung dan akan selamat. Wa in fasadat, jika salatnya itu jelek, faqad khaba wa khasira, maka ia telah gagal
dan dia akan merasakan kerugian. Ia telah gagal dan akan merasakan kerugian. Kemudian di sini sebutkan kelanjutannya. Itu kalau sholat dulu yang akan dilihat. Sholat terlebih dahulu akan dilihat sebelum amalan yang lainnya. Nah, fa in taqassa min faridatihi syai'un. Jika dari yang wajib tadi itu kurang. Ya, dari amalan-amalan wajib tadi kurang. Qala Rabbu azza wajal. Maka Allah itu nanti akan mengatakan, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Lihatlah pada hambaku itu ada amalan-amalan sunnah ataukah tidak. Tatawu itu artinya tambahan, amalan-amalan tambahan selain dari yang wajib tadi. Yaitu kalau ini sholat berarti selain dari sholat wajib. Terus fayukammalu minha man taqassa minal faridati. Maka nanti akan disempurnakan dari yang kurang-kurang pada yang wajib tadi, disempurnakan dengan amalan sunnah. Summa takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Lalu amalan yang lainnya akan semisal itu pula diperhitungkan. Jadi lihat dulu sholatnya. Kalau sholat wajib ada, beres berarti. Namun kalau sholat wajib itu kurang, maka nantinya akan melihat pada ada yang kurang-kurang di situ. Maksudnya mungkin kurang khusyuk. Ya, maka nanti akan melihat pada yang sunnah. Baru setelah sholat itu akan dilihat lagi amalan yang lainnya. Berarti kesimpulannya di sini, sholat itu yang jadi amalan pertama dari amalan kita yang nanti akan dihisab pada hari kiamat. Ya, bukan pada sodakoh, bukan pada puasa, ya, namun diperhitungkan pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholat itu beres, ya maka yang lainnya juga akan ikut beres. Sekarang kita lihat faedah saking hadis. Perkara yang pertama kali akan dihisab pada hamba dari perkara ibadah pada hari kiamat adalah sholat. Perkara yang pertama kali akan dihisab pada hamba dari perkara ibadah nanti hari kiamat adalah sholat. Ibadah itu banyak sekali bentuknya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan istilah untuk ibadah, beliau sebut namanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal amal al-zahir wal batinah. Ibadah itu adalah setiap istilah yang di situ mencakup perkataan dan perbuatan. Al-zahira wal batinah, yang lahir maupun batin, yang ada nampak lahir maupun ada dalam batin. Minal aqwal wa af'al al-zahira wal batinah, dan ini semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada pahala di situ. Allah memujinya di situ, Allah berikan ganjaran yang besar, Allah puji, Allah akan hisab. Nah, itu namanya amalan-amalan. Kalau diberikan ganjaran yang banyak, nah itu juga namanya amalan atau namanya ibadah. Nah, setiap ibadah ini semua akan dihisab. Sholatnya akan dihisab, sodakonya akan dihisab, puasanya akan dihisab, ya, akan diperhitungkan semuanya. Namun pertama kali yang akan dilihat itu adalah sholat sebelum amalan-amalan yang lain. Yang pertama kali akan dilihat itu adalah sholat sebelum amalan-amalan yang lain. Kalau sholatnya nggak ada, maka Allah tidak melihat lagi pada amalan yang lainnya. Namun kalau sholatnya ada, berarti dia itu akan selamat. Terus yang kedua, siapa yang mendirikan sholat? Siapa yang mendirikan sholat maka bagus amalnya. Siapa yang tidak bagus sholatnya maka amalnya pasti rusak. Taib. Siapa yang mendirikan sholat maka bagus amalnya, yaitu bisa jadi pada halal yang lainnya. Puasanya juga nanti dia akan tertib. Terus sodakonya juga dia akan ikut rajin sodako. Untuk urusan-urusan keseharian juga akhlaknya itu bagus, karena sholat nantinya bisa mencegah
perbuatan kejilan mungkar. Walaupun mungkin ada yang rajin sholat juga, namun untuk kemungkaran tetap jalan. Namun biasanya nanti sifatnya itu mendominasi. Coba perhatikan Bapak Ibu, ada yang rajin sholat selingkuh atau tidak? Ada. Wonten apa mboten? Ada yang rajin sholat, ya, rutin ke masjid, namun kelakuannya seperti itu tadi, selingkuh, ada atau tidak? Ada. Ya, ada seperti itu. Namun coba lihat, perhatikan sifat ibadah, yaitu amalan tadi dengan kemungkaran nanti saling mendominasi. Lihat, kalau sholatnya itu rajin, biasanya kemungkarannya akan berkurang, maksiatnya akan kurang. Namun kalau biasanya itu kemungkarannya itu banyak, maka sholatnya itu akan berkurang. Oh, berarti kalau ada yang rajin sholat, berarti dia itu kok selingkuh, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Sholatnya berarti nggak beres. Bisa jadi orang khusyuk, bisa jadi malas-malasan, atau sifat sholatnya seperti orang munafik. Ngertos munafik? Abal-abal. Apa munafik itu kalau di zaman ini seperti apa? Wongnya ngaku muslim, ya tak? Mungkin sholat juga, namun sholatnya nggak benar. Atau dia itu ngaku muslim dalam KTP, namun nggak ada sholat sama sekali. Ya, cuma ada di KTP. Nah, intinya di sini sifatnya akan saling mendominasi. Lihat, Allah katakan inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ya, namanya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji lan mungkar. Yaitu, lihat, kalau sholatnya mendominasi, sholatnya yang dominan, maka kemungkarannya akan berkurang. Berarti sebaliknya, kalau kemungkarannya itu yang banyak, berarti nanti sholatnya pasti kurang. Maka bisa jadi kita itu kurang sholat dikarenakan maksiat yang kita perbuat, belum bertobat, belum memperbanyak istighfar, belum memperbarui tobat. Maka biar rutin jaga sholat, maka perbarui tobat dan berusaha untuk mengurangi maksiat. Baik, dilanjutkan lagi yang ketiga. Allah sangat penyayang pada hamba, di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangannya. Allah sangat penyayang pada hamba, di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangannya. Bapak ibu yakin pun yakin apa yang kurang dalam sholatnya kalau gitu? Banyak pikiran apa Bapak Ibu? Utang. Terus mikir apa meneh? Iya, terus masuk utang terus yang dipikir. Terus apa meneh Pak? Sumbangan. Wah. Berarti ada mulut ini masih nggih? Masih. Pikir sumbangan lagi. Terus apa meneh? Tadi kredit sudah ada, di utang itu kredit tadi, pipilan, iya toh? Terus juga mungkin mikir sakit, terus mikir keluarga, mikir anak, mikir putu, mikir ngarit juga, yo ngarit, asare jadi orang khusyuk, zuhur juga orang khusyuk, ya banyak pikiran ketika itu. Baik, yang kurang-kurang tadi. Maka pernah Nabi SAW itu mengatakan, kadang orang itu mendapatkan saking pahala sholatnya, itu cuma mendapat 1/10-nya. Turun lagi, naik lagi, sampai cuma dapat separuh saja lah, paling banter itu separuh saja. Jadi ada yang dapat separuhnya dari pahala sholatnya, ada yang turun-turun cuma dapat 1/10-nya. Berarti cuma mendapatkan sedikit pahala, dikarenakan sholatnya itu enggak khusyuk. Berarti ada kekurangan. Yang nutupi tadi itu adalah amalan sunnah. Terus yang keempat,
Umumnya amalan wajib akan disempurnakan dengan amalan sunnah sampai bertambahlah kebaikan hingga mengalahkan kejelekan sampai masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, kita bagaimana bisa masuk surga? Wajib dilakukan. Kemudian amalan sunnah juga dikerjakan. Sampai nanti kebaikan terus nambah dan itu bisa mengalahkan kejelekan kita. Dengan masyiah Allah, atas kehendak Allah, kita akhirnya masuk surga dengan rahmat Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah itu membalas kita, bahkan sampai mengingat kita setiap hari, mengingat hambanya, itu lebih daripada kita mengingat Allah. Dalam ayat tadi yang saya sebut, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu kelanjutan ayatnya disebutkan wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itulah yang lebih besar. Apa yang dimaksud dengan zikir kepada Allah itulah yang lebih besar? Dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zad al-Masir. Beliau itu mengatakan seseorang, ya, kalau Allah itu mengingat dia, Allah itu mengingat hamba, atau Allah itu menolong kita, itu lebih daripada sebaliknya hamba itu mengingat Allah, daripada kita itu mengingat Allah. Allah selalu ingat hambanya, maka semuanya dapat rizki atau tidak? Semuanya bisa hidup nggih? Ya, itu atas nikmat dan rizki saking Allah. Kita bisa bernafas berarti rizki dari Allah. Walaupun ketika kita bernafas tadi kita dalam keadaan maksiat, tetap nggak dapat rizki? Tetap. Coba kalau patokannya nggih, kalau patokannya itu kalau maksiat berarti rizkinya berkurang. Kalau sholat berarti rizkinya tambah. Kira-kira berarti mestinya kebak. Berarti orang yang selingkuh kurang. Namun ternyata patokan rizki nggak seperti itu. Yang selingkuh malah rizkinya nambah, yang rajin sholat malah susah. Prihatin hidupnya. Jenengan kok jawab dhewe to ora apa-apa. Iya, asal nerima Bandung. Namun kadang yang menggerutu. Jadi patokannya tadi kita dapat rizki. Nggih, patokannya kita dapat rizki itu kasih sayang Allah. Orang yang maksiat tetap dapat rizki, orang yang sholat juga dapat rizki. Allah tidak memakai patokan dilihat dari amalannya, dilihat dari maksiatnya. Allah tidak memakai patokan lihat dari amalannya, lihat dari maksiatnya. Kalau pakai patokan amalan dan maksiat, wah itu pasti mesti kebak terus, bukan hanya di bulan Ramadan. Iya toh? Nggih. Dan pasti untuk maksiat-maksiat itu gak ada lagi, orang payu. Ada yang mau mesum, ada yang mau selingkuh, wah rizkinya kurang. Wah itu gak ada lagi yang kayak begitu. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Intinya itu Allah beri rizki semuanya dengan rahmat Allah. Ya. Maka kita lihat tadi Allah itu katakan wala dzikrullahi akbar. Allah mengingat kita lebih besar daripada manusia itu mengingat Allah. Allah ingat kita terus. Oh ini rizkinya saat ini diberi. Allah beri. Sedangkan kita mau balas nikmat-nikmat tadi, kita selalu kurang. Nggak bisa membalas semua nikmat Allah. Allah beri 1000, kita cuma bisa balas 1. Nih, Allah berikan 1000 nikmat, kita cuma bisa membalas 1 nikmat. Itu pun masih mikir-mikir, sholat ora, mangkat nang masjid ora. Ya, masih mikir-mikir, hitungannya banyak sekali. Pingin sodako hitung, wah sesuk ono sumbangan meneh iki piye ki arah sodako. Mikir lagi akhirnya orang jadi sodako. Ingin puasa, mikir-mikir juga hitung, wah engkau lapar gimana. Maka dia untuk membalas nikmat tadi itu kurang sekali. Allah beri 1000 nikmat, dia mungkin cuma bisa membalas cuma 1 nikmat saja. Betul apa mboten?
Betul. Maka Allah itu katakan wala zikrullahi akbar. Allah mengingat kalian itu lebih besar daripada kalian mengingat Allah. Allah mengingat kalian itu lebih besar, lebih banyak daripada kalian itu mengingat Allah. Itulah kenyataan manusia seperti itu. Terus yang kelima, hendaklah setiap orang bisa memperbanyak dan menjaga amalan sunnah, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Walaupun kita dengan yang wajib saja itu bisa masuk surga. Walaupun cuma dengan yang wajib saja itu bisa masuk surga. Namun tidak ada yang yakin amalan wajibnya itu benar 100% atau diterima 100%. Pasti ada kekurangan. Maka nantinya ini ditutup dengan amalan apa? Amalan sunnah. Amalan sunnah nanti menutup amalan wajib. Sehingga kita jangan hanya pentingkan yang wajib. Sholat sunnah juga penting. Apa contoh sholat sunnah? Duha. Pinten rakaat sholat duha, Bapak Ibu-ibu? Kalih rakaat minimale. Maksimale? Ada yang katakan 8 rakaat, ada yang katakan 12, yang tepat tidak dibatasi jumlah rakaat. Namun yang paling minimal itu kalih rakaat. Kalih rakaat pun itu sudah diganti, itu sudah bisa menggantikan sedekah dengan seluruh persendian yang jumlahnya 360. Itu sholat duha. Jam pinten? Jam pinten ibu-ibu? Saat ini matahari terbit jam pinten? 5. Hah? Matahari terbit loh. Jam 5:18. Ya, jam 5:18 plus 15 menit. 15 menit berarti 33. Taruhlah jam setengah 6 nggih. Setengah 6 itu sudah bisa sholat duha. Untuk sekarang ini. Dikarenakan sholat duha itu mulai dikerjakan ketika matahari meninggi. Ketika matahari sudah meninggi, ya, matahari meninggi itu sekitar 15 menit setelah matahari itu terbit. Cara mengerjakan sholat duha sama seperti biasa. 2 rakaat, maca surat bebas, orang mesti surat duha. Bar duha, apa bacaan nih? Apa bacaan ba'da duha? Bapak ibu-ibu, apa? Ora paham Ustaz, ora tahu salat duha. Apa doanya? Lali. Lali apa ora paham? Ada doanya yang sebagian baca seperti ini, ada inna duha uka wabaha uka dan seterusnya. Itu dari doa yang tidak bersumber saking hadis Nabi. Sesuai riwayat yang benar, ini kalau mau diamalkan ini baca 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau ulang, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ulang, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lagi, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dibaca 100 kali. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Hadis nomor 619. Ini cara sholat duha. Apalagi sholat sunnah? Witir. Diawali dulu dengan tahajud, apa sholat lail. Berapa rakaat sholat witir? Minimal sa'rokaat, maksimale bisa 3, bisa 5, seterusnya. Kalau lakukan 3 rakaat, bisa baca surat seperti berikut ini. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la.
Rakaat kedua membaca setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah membaca Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ulang-ulang 3 rakaat nggih lihat. Rakaat pertama Sabisma rabbikal a'la. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Dalam riwayat yang lain disebutkan di rakaat ketiga bisa nambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Riwayat ini juga sahih. Maka sholat witir seperti itu pengerjaannya. Ada nanti bacaannya juga. Bar sholat witir. Apa bacaan bar witir? Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Rabbil malaikati warruh. Ya, seperti itu bacaannya. Mau tambah lagi bacaannya? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ini juga dibaca saat ba'da witir. Dan bacaan yang ini yang saya sebut terakhir ini Nabi SAW juga pernah membacanya ketika sujud. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Aisyah ketika itu mendengar Nabi SAW baca ini ketika sujud. Ketika itu Nabi SAW sedang sholat, Aisyah itu raba-raba kok nggak ada Nabi SAW di malam hari. Ternyata Nabi SAW sedang sholat tahajud. Lalu Aisyah menyentuh kaki, telapak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memegang telapak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap Nabi SAW lanjut sholatnya. Berarti istri menyentuh suami saat sedang sholat, wudunya batal apa mboten? Lihat di sini Aisyah menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak ada tanda-tanda kalau wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu batal. Berarti tidaklah batal kalau menyentuh lawan jenis, wudhunya tidak batal. Seperti istri menyentuh suami di dalam sholat. Ada sholat witir, ada juga tahiyatul masjid. Pinten rakaat tahiyatul masjid? Kalih rakaat. Kapan dilakukan? Masuk masjid, kemudian tidak duduk sampai melakukan sholat kalih rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian itu masuk dalam masjid, maka janganlah duduk sampai melakukan sholat kalih rakaat, sampai melakukan sholat 2 rakaat. Ini juga diperintahkan saat kita masuk masjid, ada sholat tahiyatul masjid. Jadi bisa sholat tahiyatul masjid ini pokoknya lakukan sholat 2 rakaat. Boleh jadi kita masuk masjid niatannya sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh juga 2 rakaat nggih? Ya, maka kita gabungkan niatnya tadi. Qobliyah subuh, kita cuma kerjakan qobliyah subuh saja, di dalamnya ada tahiyatul masjid. Bisa juga kita gabungkan 3 sholat langsung. Kita cukup niat sholat qobliyah subuh, di dalamnya ada sholat sunnah wudhu, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Cuma dengan mengerjakan sholat qobliyah subuh saja. Karena yang dituntut untuk sholat tahiyatul masjid, yang penting masuk masjid kerjakan sholat kalih rakaat. Yang dituntut untuk sholat sunnah wudhu adalah yang penting 2 rakaat ba'da wudhu. Berarti kalau saya memilih tadi itu tidak ada masalah. Terus sekarang kita lihat supaya bapak ibu-ibu semangat sholat sunnah, nggak malas-malasan. Kita lihat ini manfaat-manfaat dari sholat sunnah atau keutamaan saking sholat sunnah. Pertama, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Pertama, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat.
Dosanya bisa terhapus dengan sholat sunnah, derajatnya di surga juga bisa ditinggikan dengan sholat sunnah. Lihat hadisnya. Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'mari, ia berkata, aku pernah bertemu Thauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepadanya, beritahukanlah padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata pada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Thauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya, Thauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak salat pada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Thauban padaku. Baik, lihat. Alaika bi kasrati sujud. Ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai atau amalan apa yang memudahkan untuk masuk surga, coba lihat kata Nabi SAW, alaika bi kasrati sujud, hendaklah engkau itu memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan. Karena jika engkau itu sujud sekali sujud pada Allah, cuma sekali sujud pada Allah, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah akan meninggikan engkau satu derajat, wa hatta anka biha khati'ah, dan akan menghapus bagi engkau satu kesalahan. Akan menghapuskan engkau satu kesalahan. Lihat, satu kali sujud manfaatnya adalah derajatnya satu bertambah, dosanya itu satu itu akan berkurang. Apa yang dimaksud memperbanyak sujud di sini? Memperbanyak sujud yang dimaksud adalah memperbanyak sholat sunnah. Kok bisa sholat sunnah? Karena sholat wajib wis terbatas. Ya, sholat wajib sudah terbatas. Cuma 17 rakaat dalam sehari. Kalau satu rakaat itu ada 2 kali sujud, berarti 17 kali 2, 34 sujud saja. Sudah dibatasi. Terus kita memperbanyak bagaimana? Cuma ada kalau kita memperbanyak sholat sunnah. Maka manfaatnya tadi Allah akan tinggikan satu derajat dan akan menghapuskan satu dosa. Terus yang kedua, akan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya, saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud, memperbanyak salat. Baik, lihat. Saya pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Berarti kebiasaan para sahabat ini kadang dekat dengan Rasul dan ingin tahu ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak ibu-ibu ingin tahu suatu ilmu, maka dekat dengan orang yang berilmu. Maka nanti akan dapat pelajaran-pelajaran langsung seperti para sahabat itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ambil air wudunya, dia ambil air wudu persiapkan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, ini jadi jalan juga para sahabat bisa mengetahui wudu sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ini pernah kita bahas tentang wudu juga.
Apa yang dimaksud dengan rukun wudu? Ada berapa anggota wudu yang wajib dibasuh, Bapak Ibu? Ada berapa? Ada berapa, Bapak Ibu? Iki podo ngantuk kata iki. Ya, hujan ya, jadi enak banget turu ya toh. Ada berapa? 4. Yang pertama, yang wajib loh. Muka, terus tangan sampai sikut, kanan kiri, terus kepala, niki wajib, terus kaki sampai mata kaki. Maka wudu yang sudah dikatakan sah kalau cuma memenuhi rukun saja, yaitu rukunnya basuh 4 anggota wudu tadi. Maka kalau sudah 4 anggota ini dibasuh, berarti sudah dikatakan sah. Muka, terus tangan sampai sikut, terus kepala, terus kaki sampai mata kaki. Nah, maka ketika itu mereka bisa tahu secara sempurna, sampai secara sempurna bagaimana Rasulullah SAW melakukan wudhu, karena melihat langsung. Maka ada hadis saking Utsman bin Affan tentang tata cara wudhu Nabi SAW. Ada juga hadis saking Abdullah bin Zaid ya mengenai tata cara wudhu Nabi SAW. Karena mereka melihat langsung, praktek langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Sama juga dengan tata cara sholat. Kadang Aisyah itu menceritakan tentang tata cara sholat Nabi SAW. Kadang Abu Humaid As-Sa'idi itu menceritakan tentang tata cara sholat Nabi SAW. Kadang Wa'il bin Hujr itu juga menceritakan tentang tata cara sholat Nabi SAW. Mereka tahu gerakan-gerakan Nabi SAW ketika sholat, lalu mengajarkan pada kita-kita. Nah, itu butuh pembahasan sendiri lagi untuk mengkaji tentang wudhu tadi dan juga tentang sholat. Terus yang ketiga, salat adalah sebaik-baik amalan. Salat adalah sebaik-baik amalan. Dari Thauban. Dari Thauban ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah salat. Tidak ada yang menjaga wudu melainkan ia adalah seorang mukmin. Taib, istaqimu, istiqomahlah, walan tusu wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah. Dan ketahuilah amalan yang paling baik itu adalah salat. Wala yuhafizu 'alal wudu ilal mu'min. Lalu Nabi sebut tentang wudu lagi. Nabi SAW sebut tentang wudu, dan tidaklah yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Berarti diperintahkan dua, disuruh jaga sholat dan disuruh jaga wudu. Artinya dimaksudkan jaga wudu bagaimana? Kalau bisa, kalau wudunya batal, wudu lagi. Walaupun tidak dipakai wudunya untuk sholat. Karena kalau kita itu punya wudu, enak sekali kalau berzikir. Kalau kita punya wudu, ada kepentingan masuk masjid, langsung masuk masjid dan mengerjakan sholat. Ini kepentingannya untuk jaga wudu. Ya, ini dipuji dalam hadis ini. Yaitu dikatakan, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali dia adalah orang yang beriman. Biar juga nanti untuk keadaan dirinya kalau dia itu mati husnul khotimah, karena dia mati dalam keadaan apa? Berwudu. Terus yang keempat, menggapai wali Allah yang terdepan. Terus, orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah secara umum, maka ia akan menjadi wali Allah yang istimewa. Dia akan menjadi wali Allah. Apa pengertian wali? Lihat di surat Yunus 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya orang wali Allah, mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman
dan bertakwa kepada Allah. Maka pengertian wali Allah lihat di ayat 63 tadi. Wali Allah punya dua syarat. Lihat, disebut wali Allah punya dua syarat. Yang pertama apa? Beriman. Yang kedua, bertakwa. Dan wali Allah ini tidak mesti punya ilmu-ilmu sakti. Bapak ibu-ibu itu kebanyakan nonton TV, lihat ada disebut wali-wali itu bisa terbang. Ada juga wali yang disebut wali juga bisa menghilang. Ada yang punya ilmu-ilmu sakti, mukulnya dari jauh orang bisa terlempar. Pernah lihat nggak seperti ini? Atau jangan-jangan di sini ada wali-wali seperti itu juga? Ya, ada yang punya ilmu-ilmu sakti tadi, menghilang dari warak tiba-tiba sudah ada di palian. Orang numpak bis, orang numpak truk, tiba-tiba menghilang, sudah ada di sana. Namanya waliman. Ya. Kalau kita lihat standar saking ayat Quran, yang dimaksud wali Allah itu beriman dan bertakwa. Makanya kalau para ulama itu lihat orang punya ilmu itu aneh-aneh, mereka lihat dulu, coba cek orang itu beriman atau bertakwa ataukah tidak. Perhatikan gampangnya, sholat apa tidak. Kalau kok punya ilmu-ilmu sakti, ya bisa menghilang, ya. Bisa mukul orang dari jauh misalnya, cuma pakai tenaga dalam orang bisa terlempar. Maka kalau dia punya ilmu-ilmu yang aneh-aneh seperti itu, namun nggak sholat, itu bukan wali, itu bukan wali Allah. Namun walinya sinten? Walinya setan. Wali sama dalam film. Ya, itu bukan wali Allah. Karena wali Allah syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman dan bertakwa, enggak. Ya, maka jangan lihat kalau orang itu aneh-aneh, ilmunya itu aneh, bisa menghilang, bisa terbang, kok enggak sholat, berarti ada masalah. Namun kalau dia itu adalah orang soleh, rajin ibadah, terus punya kesaktian seperti itu, kita bisa katakan itu adalah karomah. Yang penting itu dikatakan dia itu beriman dan bertakwa. Terus sekarang kita lihat wali Allah itu ada dua macam. Wali Allah itu ada dua macam. Yang pertama as-sabiqun al-muqarrabun. Wali Allah terdepan. Wali Allah terdepan. Terus yang kedua al-abrar as-sahabul yamin, ashabul yamin. Ashabul yamin. Wali Allah pertengahan. Al-abrar ashabul yamin. Wali Allah pertengahan. Bapak ibu pingin wali Allah terdepan apa wali pertengahan? Pingin jadi wali Allah yang terdepan apa pertengahan? Atau nggak mau jadi wali Allah? Kalau nggak mau jadi wali Allah cuma pilihan yang kedua saja. Kalau nggak wali Allah ya berarti wali setan. Cuma ada dua saja itu, tidak ada pilihan yang ketiga. Karena ini wali Allah yang urutan ini masih ada pada orang beriman. Masih ada pada orang beriman. Baik, itu saja yang kita bahas. Jangan lupa nanti hari Ahad ketemu lagi tablik akbar nggih. Tolong sampaikan kepada yang lainnya dan silakan para takmir ambil brosur yang sudah disiapkan, silakan untuk menghubungi Mas Rudi. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.